Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini kita akan belajar partikel penyusun benda dan makhluk hidup yang merupakan pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dapat berbentuk satu atom, yaitu bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Dua, molekul, yaitu gabungan antara dua atom atau lebih melalui ikatan kimia tertentu. Serta yang ketiga, ion. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Ion yang bermuatan listrik positif disebut kation, sedangkan ion yang bermuatan negatif disebut anion. Sifat suatu materi atau benda yang berbeda disebabkan oleh perbedaan susunan molekul-molekul dalam materi itu, jenis ikatan kimia, serta perbandingan jumlah dan jenis atom dalam suatu molekul. Atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu yang pertama inti atom. Sedangkan inti atom ini terdiri dari neutron yang tidak bermuatan dan proton yang bermuatan positif. Serta yang kedua elektron, di mana elektron ini bermuatan negatif. Gambar di samping merupakan contoh dari atom helium. Perkembangan teori atom yaitu yang pertama teori atom Dalton. Pada teori ini dijelaskan bahwa atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur-unsur berbeda adalah berbeda. Atom-atom bisa bergabung membentuk molekul. Model atom Dalton disajikan pada gambar. Yang kedua, teori atom Thomson yang menjelaskan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron yang bermuatan negatif, seperti kismis dalam roti, seperti yang ditujukan pada gambar. Yang ketiga, teori atom Rutherford yang menjelaskan bahwa atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron-elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom, seperti ditujukan pada gambar. Yang keempat, teori atom Bohr yang menjelaskan bahwa atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut kulit atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi. Model atom Bohr disajikan pada gambar.
Serta yang kelima adalah teori atom modern yang menjelaskan bahwa atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton membentuk inti padat yang disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekelilingi inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut orbital. Pada awan elektron tersebut, posisi elektron tidak dapat ditentukan, seperti ditunjukkan pada gambar. Unsur adalah zat murni yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia. Contohnya, oksigen, besi, dan emas. Hubungan nomor atom, nomor massa, dan jumlah neutron dalam suatu atom netral dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sedangkan yang kedua, nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Agar lebih mudah dipelajari, maka kita tuliskan dalam bentuk simbol atom, di mana X merupakan lambang atom atau unsur, A menunjukkan nomor massa, serta Z menunjukkan nomor atom. Sebagian besar logam sangat penting untuk kehidupan, namun terdapat beberapa unsur atau logam berat yang berbahaya bagi tubuh. Hal ini karena logam berat tersebut tidak dapat didaur ulang tubuh dan sulit untuk dikeluarkan. Jika konsentrasi logam berat dalam tubuh bertambah terus dalam jangka waktu yang lama, maka akan dapat menyebabkan bioakumulasi. Logam berat dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kanker, bahkan sampai pada kematian. Konfigurasi elektron adalah distribusi elektron dari atom atau molekul pada sebuah orbital. Kulit atom dan jumlah elektron yang dapat menempati kulit tersebut disajikan pada tabel berikut ini. Tingkat energi ke-1 lambang kulit atom adalah K. Sedangkan jumlah elektron maksimal yang dapat menempati yaitu 2. Tingkat energi kedua lambang kulit atomnya L. Lalu jumlah elektron maksimal yang dapat menempati yaitu 8. Tingkat energi ketiga, lambang kulit atomnya adalah M. Jumlah elektron maksimal yang dapat menempati 18. Serta tingkat energi keempat, lambang kulit atomnya itu N. Lalu jumlah elektron maksimal yang dapat menempati adalah 32. Ketika kalian melakukan aktivitas berat, misalnya berlari atau bersepeda, ion-ion yang ada di dalam tubuh akan keluar bersama keringat. Hal ini menyebabkan ion-ion dalam tubuh berkurang sehingga tubuhmu terasa lelah. Selanjutnya, ion-ion dalam tubuh yang hilang tersebut akan dapat tergantikan jika kalian makan atau minum, sehingga tubuhmu akan terasa segar kembali. Mari kita perhatikan tabel hasil uji nyala berikut ini. Pada tabel menunjukkan bahwa hasil uji nyala dari beberapa unsur itu menghasilkan warna yang berbeda-beda. Warna khas yang dihasilkan oleh unsur-unsur pada keadaan terbakar tersebut dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan suatu unsur dalam suatu materi secara kualitatif.
Setiap zat memiliki sifat yang unik dan berbeda dengan zat lain yang disebabkan oleh perbedaan jumlah dan jenis atom penyusun suatu zat, perbedaan ikatan, atau perbedaan struktur atom atau molekul penyusunnya. Intan dan grafit tersusun dari atom yang sama, yaitu atom karbon, tetapi membentuk struktur dan jenis ikatan yang berbeda sehingga dapat dihasilkan karakteristik yang berbeda. Pada intan, masing-masing atom karbon mengikat 4 atom karbon lainnya dengan ikatan kovalen membentuk struktur tetrahedral. Hal inilah yang membuat intan mempunyai sifat keras dan kuat. Sedangkan pada grafit, atom karbon berikatan dengan 3 atom karbon lainnya membentuk lapisan heksagonal. Selanjutnya, antara lapisan-lapisan ini diikat oleh gaya van der Waals yang lemah, sehingga grafit bersifat rapuh. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi zat. Sifat fisika suatu zat meliputi kerapatan atau densitas atau massa jenis, kekerasan, elastisitas, daya hantar, kemagnetan, viskositas atau kekentalan, titik didih, titik beku, serta titik leleh. Sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Sifat kimia suatu zat meliputi kestabilan, kereaktifan, serta korosivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.